kita mulai saja. Untuk kuliah hari ini, pertemuan ke-14, mata kuliah metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi. Untuk hari ini, pembahasan yang akan kita bahas adalah metode pengujian dan manfaat dari uji sondir. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Pak Roni dipersilakan memaparkan materi kuliahnya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk tema kali ini tadi sudah sampaikan Bu Yuli, kita mengambil uji sondir. Jadi uji sondir itu sebenarnya sudah sangat akrab ya dengan mahasiswa teknik sipil, dengan teknik sipil, dengan insinyur teknik sipil. Jadi sudah sangat akrab. Walaupun sangat akrab, mungkin ya kita juga belum memahami sepenuhnya ya, baik itu metode pengujiannya maupun manfaat daripada uji sondir. Jadi kita coba mengambil tema ini, mengupas lebih dalam tentang uji sondir. Jadi saya kira itu masih banyak hal-hal yang perlu kita bahas di sini. Ya memang sebaiknya ya nanti di akhir kuliah saya sarankan kepada mahasiswa kalau bisa diperbanyak sistem sharingnya, karena sistem sharing itu sangat penting di situ. Ya, kita akan bisa menjelaskan lebih jauh ya, baik itu teoritis maupun sebagai apa? Saya akan membagi sebagai praktisinya. Nah, itu kita lihat ya, apa itu ya, uji sondir dan apa itu metode pengujiannya dan apa saja manfaatnya. Jadi uji sondir ini kita mulai dari interpretasi, itu salah ketik ya, itu interpretasi dan aplikasinya untuk perancangan pondasi. Sondir adalah alat berbentuk silindris, ya, silindris dengan ujungnya berupa konus. Jadi ini mungkin saya tidak terlampau banyak menekankan. Saya yakin bahwa mahasiswa sudah melakukan praktikum semuanya. Ya. Tapi ada baiknya sedikit kita mengulang lagi, ya, bahwa dalam uji sondir itu alat yang ditekan ke dalam tanah, kemudian perlawanan tanah terhadap ujung sondir atau tahanan ujung dan gesekan pada selimut silinder diukur. Tentu diukurnya bacaannya di manometer, ya. Mungkin cara pemasangan jangkar nggak saya jelaskan lagi lah ya. Pemasang jangkarnya, ya, memasang alatnya, kemudian bagaimana mengengkol, menekan batang stang yang disebut dengan stangnya ya. Ya. Kemudian dengan kecepatan berapa, kemudian dibaca di manometer. Ya. Dan alat ini telah lama di Indonesia dan telah digunakan hampir pada setiap pendidikan tanah pada pekerjaan teknik sipil karena relatif mudah pemakaiannya, cepat dan amat ekonomis. Alat ini tadi dikatakan sudah lama. Ini perkiraan saya sudah mencapai dari 1 abad itu. Di Swedia itu ditemukan alat semacam pendugaan ya, yang awalnya disebut dengan sounding. Sounding itu kan pendugaan. Itu pada 1920 ya, sekitar 1920-an, itu sudah 1 abad. Sekarang udah 21 akhir. Akhir nih, hitung jam aja udah 2022. Ya. Jadi alat ini sebenarnya udah 1 abad lamanya. Dan cukup akrab seperti saya sampaikan itu ya. Nah, tadi dikatakan ya ini konusnya ya, ini saya
sampaikan sedikit. Ini konus, ada bikonus yang ada selimut geseknya. Ya, memang setelah 1920-an, di 1930 itu di Belanda dikenal dengan alat sondir. Ya, jadi sondir itu dikenal di Belanda. Walaupun pertama alat ini dikatakan alat pendugaan penelitian tanah yang disebut dengan sounding di Swedia. Nah, kemudian pada 1930-an di Belanda dikatakan sondir. Dan ada penemuan berikutnya, yaitu berupa bikonus yang ini sebelah kanan ya, kanan paling atas ya. Itu konus yang tidak ada selimut geseknya, ini yang bikonus ya. Mungkin dapat kelihatan ini di foto ini juga bikonus. Ya, diameternya pun tidak satu diameter ya. Walaupun selisihnya tidak banyak, ada beberapa diameter, termasuk diameter daripada selimut gesek. Maka itu dalam menghitung selimut gesek itu ada perbedaan ya, perbedaan rumusnya. Ya, ada yang dikalikan langsung dengan 2 dia langsung karena dengan diameter tertentu, tapi kalau diameter berubah tentu ada formula perhitungannya. Ya tentu ya, di dalam praktikum itu sudah dibahas. Kemudian yang 2 ini manometer. Ini ada manometer ya. Ada 2, ada manometer sampai 60 kg per cm persegi. Kemudian yang besar ada yang sampai 250 kg per cm persegi dan ada yang sampai 350 kg per cm persegi. Dan ini engkol ada 2. Itu kita sebut dengan sondir 5 ton. Yang 2 engkol. Ada yang engkolnya cuma sebelah. Ya, itu yang 2,5 ton. Jadi di Pekanbaru pun yang dipakai secara luas itu adalah 2,5 ton dan 5 ton. Ya, ada beberapa. Memang agak sedikit ya alat yang 5 ton. Nah, ini di foto ini nampak ya. Nampak sedang mengerjakan aktivitas mengerjakan sondir, kayaknya ini sebelah ya yang 2,5 ton. Sebelum lebih lanjut, mungkin biar mahasiswa melihat kembali peragaan sondir itu seperti apa. Ya, ini saya ambil satu video ya biar mahasiswa bisa melihat peragaannya, ingat kembalilah waktu zaman sedang praktikum itu ya. Kita lihat di sini nih. Nah, setiap 20 cm dia baca lagi ya, setiap 20 cm dibaca. Nah, jadi ditekan. Nah, tekan, ini dia manometernya ya. Jadi selesai penetrasi 20 cm, kemudian alatnya itu di kepala sondir itu yang kopnya digeser sedikit supaya bisa menekan stang yang di dalam. Tujuannya membaca. Nah, ini dia. Ya, ini bacanya dia 2 kali gerakan. Gerakan pertama itu yang tahanan ujung, kemudian gerakan kedua itu adalah selimut geseknya. Ya, jadi bacaannya. Nah, itulah dia ya, terus-menerus dilakukan sampai mencapai kedalaman. Jadi kalau sondir ya, ingat kalau sondir itu sampai mencapai kedalaman yang tidak dapat ditembus lagi oleh alat. Jadi kalau 2,5 ton, dia tidak akan atau sulit ya menembus itu kalau bacaan selimut geseknya, kalau bacaan konusnya mungkin ya kadang-kadang masih kecil karena gesekannya besar ya. Konus tidak terbaca sampai 200-an, tapi selimut gesek sudah terbaca sampai 200-an. Yang dimaksud selimut gesek sini adalah sudah termasuk stangnya, stang luar. Nah, itu kalau istilah awamnya sering kita katakan jepitan. Jadi kalau jepitannya mencapai bacaan di manometer 240 kg per cm persegi, itu alat sondir 2,5 ton sudah tidak mampu lagi
Kalau dipaksa, apa yang terjadi? Ya, kalau nggak stangnya patah, rantainya putus. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menggunakan alat sondir yang 5 ton, ya? Di 5 ton dalam praktiknya itu bisa mencapai jepitan stangnya mencapai 320 ke atas lah. Memang agak jarang mencapai 350 ya. Nah, saya katakan 320 dulu lah ya, 320 atau lebih kilogram per sentimeter persegi. Ya. Walaupun end bearingnya belum mencapai sebesar itu. Jadi end bearing mungkin masih 200-an, tapi jepitannya sudah melebihi. Nah, di Indonesia ya, panduan metode pelaksanaan sondir itu ada di SNI 2827 2008. Jadi ini PR untuk mahasiswa ya, di-download aja SNI 2827 2008. Itu yang sondir atau yang disebut dengan Count Penetration Test atau CPT. Nanti dibuat ringkasannya lah ya, dikumpul sama Bu Yuli nanti ya. Coba cari SNI 2827 2008 tentang CPT. Nah, uji sondir, interpretasi, tadi saya katakan tulisannya salah ya, bukan prestasi. Interpretasi dan aplikasinya untuk perancangan pondasi. Sondir adalah alat berbentuk silindris, ya tadi sudah kita bahas juga ya. Kemudian saya lampaui di baris ketiga bahwa alat ini telah lama di Indonesia dan telah digunakan hampir pada setiap pendidikan tanah pekerjaan teknik sipil karena relatif mudah pemakaiannya, cepat dan amat ekonomis, tadi sudah disampaikan juga. Nah, terus di kalimat baris terakhir bahwa sesungguhnya alat uji sondir ini merupakan representasi atau representatif atau model pondasi tiang dalam skala kecil. Jadi saya mengambil suatu perbandingan ya atau komparasinya. Tadi dikatakan sondir adalah merupakan alat representatif ya daripada pondasi tiang dalam skala kecil. Karena di dalam foto ini sondir kan ditekan ini. Ini ada bikonusnya. Ini ditekan, dibaca di manometer. Ini mirip ya sama yang disebut, ini fotonya. Foto yang saya kutip yang disebut dengan jack in pile atau jacking pile. Jadi ini jacking pile, ini ditekan. Ya. Jadi jacking pile itu ada yang 120 ton, ada yang 320 ton. Yang 120 ton kalau ditambah beban bisa mencapai 180 ton. Ini ditekan ya, ditekan, dan di dalam alat ini ada manometer juga yang mirip-mirip dengan manometer sondir. Ya, dia mirip. Jadi ketika stop memancang, berhenti memancang, kita membaca di manometernya itu sudah mencapai berapa MPa. Nanti dari berapa MPa alat itu dapat dihitung, itu daya dukung ultimate tiang itu sudah mencapai berapa ton. Jadi ini boleh saya katakan ini serupa tapi tidak sama, ya mirip. Ya itulah yang dikatakan representatif ya daripada tiang pancang itu, ya. Kemudian kita lihat sedikit sejarah uji sondir. Walaupun tadi di pembukaan saya sudah mulai singgung sedikit ya. Teknik pendugaan lokasi atau kedalaman tanah keras dengan suatu batang telah lama dipraktikkan sejak zaman dulu. Versi mula-mula dari teknik pendugaan
ini telah dikembangkan di Swedia pada tahun 1917. Jadi awal sekali, kalau kita hitung dari 1917 sudah lebih satu abad ya. 1917 oleh Swedish State Railway dan kemudian oleh Danish Railways pada tahun 1927. Jadi yang pertama sekali adalah di Swedia. Kemudian ya, karena kondisi tanah lembek dan banyaknya penggunaan pondasi tiang, pada tahun 1934 orang-orang Belanda memperkenalkan alat sondir sebagaimana yang kita kenal sekarang, atau oleh Barendsen ya, 1936. Nah, jadi yang sondir yang seperti yang kita kenal sekarang itu ditemukan di Belanda ya pada tahun 1934. Nah, ini ada yang disajikan Barendsen itu pada tahun 1936. Metode ini kemudian dikenal dengan berbagai nama seperti static penetration test, quasi-static penetration test, duct test, dan secara singkat disebut sounding. Atau sounding saja, yang berarti pendugaan. Jadi kata sounding itu berarti pendugaan. Di Indonesia kemudian dinamakan sondir, yang diambil dari bahasa Belanda. Jadi sering juga kita katakan sondir atau Count Penetration Test atau CPT. Di SNI dikatakan CPT ya. Nah, sekarang kita masuk ke manfaatnya. Ya, manfaat daripada uji sondir itu. Uji sondir saat ini merupakan salah satu uji lapangan yang telah diterima oleh para praktisi dan para geoteknik. Jadi ini sudah diterima, bukan hanya diterima, itu sudah diakui. Hampir tidak ada pekerjaan sipil ya mendesain suatu pondasi sipil yang tidak didahului oleh pekerjaan sondir. Hampir tidak ada. Ya, kecuali yang tidak mau ikuti peraturan. Kalau kita mengikuti peraturan itu harus ya, ada uji sondirnya. Ya, walaupun ya uji sondir nanti kita akan lihat masih dalam keterbatasan tertentu. Ya. Kemudian uji sondir telah menunjukkan manfaat untuk pendugaan profil atau pelapisan stratifikasi tanah terhadap kedalaman, karena jenis perilaku tanah telah dapat diidentifikasi dari kombinasi hasil bacaan tahanan ujung dan gesekan selimut. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa dari uji sondir ya kita dapat mengidentifikasi klasifikasi tanah atau jenis tanah. Ya. Nah, dari mana kita dapat mengidentifikasi klasifikasi tanah? Itu adalah dari kombinasi hasil bacaan tahanan ujung dan gesekan selimut. Ya, itu ada beberapa metode, itu sampai 4 metode. Saya di sini akan singgung sedikit, ambil satu metode untuk memprediksi atau mengklasifikasi tanah dengan kombinasi hasil bacaan, ya, tahanan ujung dan gesekan selimut. Langsung kita lihat yang ini, yang grafik di sebelah atas ini. Ya, ini salah satu grafik kombinasinya, ya, yang sebelah kanan atas ya, yang warna-warni ini. Nah, ini ada bacaan QC-nya ke atas. Ini 1, 10, 100, 1000. Ya, mungkin bacanya ada 300-an lah. Ya, kecuali kalau sonde 10 ton mungkin bisa lebih dari itu. Ya, ini yang QC atau di alat sonde itu bacaan pertamanya. Kemudian ini friction ratio. Nah, friction ratio itu nanti ada perbandingannya, ada formula untuk menghitung friction ratio, ya. Nah, sekarang kita ambil ini dulu bahwa kombinasi dari friction ratio dengan konus, katakanlah ya, kalau friction rasionya 4,
saya katakan 4, misalnya 4, sedangkan QC-nya adalah 10, kan? Ini 4 kita tarik ya, kita tarik ke atas 4, kemudian dari 10 kita tarik, nanti kira-kira dia ketemu ya di sini ya, di 4 atau 5 ya. Ya katakanlah ketemu di huruf 4. Apa itu 4? 4 kita baca di keterangannya, 4 itu adalah klasifikasi tanah adalah silty clay to clay. Ya, silty clay to clay. Jadi ini lempung berlanau sampai ke lempung yang keempat. Seandainya 5, ya, seandainya ketemunya di 5, maka klasifikasi tanahnya adalah clay sill, ya, lempung lanau berlempung to silty clay. Nah, jadi di sini klasifikasi tanah sudah ada, ya, sudah ada 1 sampai 12 dia bagi 1 sampai 12. Nah, keterangan di sini bahwa QC itu adalah perlawanan konus, kemudian FS adalah friction, kemudian RF tadi yang friction ratio itu adalah FS ya, selimut gesek dibagi dengan QC dikali 100, itu yang ya, FS dibagi QC kali 100, itu yang disebut dengan friction ratio. Kemudian saya mengingatkan kembali bahwa friction ratio FS ya, slip friction, tahanan gesek yang slip friction itu didapat itu selisih bacaan pertama dan bacaan kedua dan bacaan pertama. Ya, nanti manometer kita ada bacaan pertama kemudian bacaan kedua. Bisa gini, 3, 5. Berarti 5 kurangi 3, 2. 2 dibagi dengan QC-nya berapa? QC-nya tadi kan 3, dibagi 3, 2/3. Dibagi lagi 100. Itu ketemu berapa angkanya? Ya, itu disebut dengan friction ratio. Itu harusnya sudah dipelajari di praktikum. Manfaat lain, ya, kita lihat lagi manfaat lain bahwa aplikasi uji sondir untuk evaluasi kepadatan tanah, ya, dan CBR. Walaupun tidak direkomendasi sebenarnya dengan alat sondir untuk menguji CBA ya atau CBR, tetapi di sini ada ya pernah ada penelitian, tentu di sini sudah ada suatu berupa ketentuan atau formula yang bisa mendapatkan suatu korelasi, ya, korelasi hasil uji sondir nilai QC dengan nilai CBA atau CBR, ya. Ya, kita lihat di sini bahwa karena ukurannya relatif besar, sondir standar kurang cocok untuk mengevaluasi hasil pemadatan tanah di permukaan setebal 30 sampai 40 cm. Dan penggunaannya baru bisa setelah beberapa lapis pemadatan, yaitu pada kedalaman lebih dari 30 cm. Oleh Raharjo dan kawan-kawan pada tahun 1955 menggunakan sondir mini untuk mengontrol hasil pemadatan tanah di lapangan. Itu deep compaction untuk mendapatkan nilai CBA in situ. Uji sondir dapat digunakan berdasarkan korelasi empirik yang juga dapat dilakukan terlebih dahulu di laboratorium. Data-data penunjang begitu banyak, tetapi Spearman mendapatkan korelasi untuk tanah pasir. Ya, CBA itu sama dengan 1/3 QC. QC adalah nilai perlawanan konus dari alat sondir. Jadi CBA sama dengan 1/3 QC untuk tanah pasir. Sedangkan Raharjo memperoleh korelasi CBA dengan tanah lempung yang dipadatkan, yaitu CBA sama dengan setengah QC. Jadi kalau untuk tanah lempung itu didapatkan oleh Raharjo bahwa CBA adalah setengah QC,
Sedangkan Skirmin mendapatkan untuk tanah pasir, CBA adalah sepertiga QC. Nah, jadi di gambar sebelah kanan itu pemadatan tanah yang dilakukan untuk pekerjaan subgrid ya untuk badan jalan. Kemudian ini uji CBR lapangan ya. Jadi ini sekedar saya tampilkan bahwa ini tentang pemadatan tanah di lapangan, kemudian diuji hingga mencapai CBR tertentu ya. Dan pada slide ini kita intinya menjelaskan bahwa dari alat sondir mendapatkan nilai QC itu kita dapat mengkorelasikan dan dapat nilai CBA dengan korelasi nilai QC. Ya, yang tadi menurut Skirmin dan menurut Raharjo. Nah, kita lihat lebih lanjut manfaat daripada pengujian sondir ini ya untuk compaction atau pemadatan tanah. Kita lihat di sini ya. Ini ada grafik di sebelah kiri. Ya, grafik sebelah kiri kita akan lihat ini kedalaman dalam feet ya. 1 feet, 2 feet, 3 feet sampai 13 feet ini diuji sondir ya, diuji sondir. Kemudian di-compact, dipadatkan ya dengan peralatan compaction ya, mungkin nampak di sebelah kanan ini alat-alat pemadatnya. Dipadatkan. Nampak ya grafik uji friction. Ini yang frictionnya, berarti selimut geseknya. Ini sebelum dikompakkan, before compaction, sebelum dikompakkan nampak grafiknya ini. Ya. Ini grafiknya. Kemudian setelah dikompact ya, setelah dipadatkan, grafiknya jauh menanjak. Jadi selimut atau tahanan geseknya atau frictionnya jauh menanjak, membesar ya. Ini dia. Ya. Ini setelah dikompact, ini sebelum. Mungkin pada kedalaman, kalau dalam penelitian ini, kedalaman 7 feet, ya ini sudah tidak begitu berpengaruh lagi. Jadi hasil uji sondir kembali, ya setelah dikompact dan sebelum dikompact itu hampir sama. Jadi caranya adalah di tanah yang akan dikompact, yang akan dipadatkan itu disondir, ya, kemudian dipadatkan atau dikompact ya. Setelah dikompact atau dipadatkan, disondir kembali, ya, disondir lagi. Nampak dua grafik yang berbeda, grafik sebelum dikompact dan grafik setelah dikompact. Nah, ini untuk friction. Kemudian ya, kalau untuk tahanan ujung, untuk embering, itu grafik di tengah. Ya, ini tuh tahanan ujung. Nampak grafik yang pertama, nah, ini ada before compaction. Ya, seperti ini nampak nih. Before compaction. Ya, ini dia. Nah, kemudian ini setelah ya, ini 12 kali dia beberapa kali compaction. Ini dikatakan 12 kali ya. Ya, mungkin tergantung standar alatnya bagaimana dia yang dimaksud dengan 12 itu. Ya, 12 compaction itu seperti apa? Itu sudah nampak peningkatannya cukup besar ini. Ini yang tahanan ujungnya atau yang end bearingnya, ya, cukup naik end bearingnya. Kemudian kalau mencapai 20 ini lebih lagi, ya, lebih lagi nih mencapai 20 kali compactnya, menjadi sangat besar. Jadi nampak di sini bahwa dengan alat uji sondir kita dapat melihat bahwa akibat pemadatan itu friction, ya, friction dan embering daripada hasil uji sondir itu akan naik secara signifikan. Ya, inilah hasil evaluasi pemadatan tanah di lapangan dengan uji sondir. Sumbernya adalah Skirmin tahun 1978. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa sondir itu punya kelebihan dan juga punya kekurangannya.
dari alat sondir. Kita lihat apa aja ya. Kelebihannya apa? Ya, di sini dia punya kelebihan cukup ekonomis dan cepat ya. Kerjanya cepat, harganya cukup murah. Ya. Pekerjaan sondir kalau untuk tanah yang keras, yang dangkal sudah diperoleh tanah kerasnya, ya satu harian bisa cukup banyak ya, bisa cukup banyak. Ya mungkin 5 titik, 8 titik itu bisa dicapai kalau tanah kerasnya hanya beberapa meter. Tetapi kalau untuk tanah kerasnya cukup dalam sampai 20 meter ya atau lebih, itu bisa hanya satu harinya kita bisa mengerjakan 3 titik sondir. Kemudian dapat dilakukan ulang dengan hasil yang relatif hampir sama. Di sini saya ingin mengatakan ini perbedaan dengan alat SPT ya. Pengujian SPT kalau diuji, kemudian diuji lagi di sampingnya, itu sulit mendapatkan hasil uji ulang yang hampir sama. Ya. Kenapa? Karena alat SPT itu dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, daripada tinggi jatuh hammer, batang pengarahnya, apakah itu vertikal atau tidak vertikal. Kalau tidak vertikal terjadi gesekan antara hammer dengan batang pengarah. Tapi beda halnya dengan alat sondir. Ya, alat sondir ini dia dapat melakukan hasil uji ulang yang relatif hampir sama. Jadi itu juga merupakan suatu kelebihan daripada alat sondir ini. Kemudian korelasi empiris terbukti semakin handal. Jadi kalau ditanya, ya mana lebih akurat ya, akurasinya lebih tinggi, hasil pengujian sondir atau SPT? Ya, saya akan menjawab bahwa uji sondir akan lebih akurat. Ya, kenapa? Karena ujinya statik. Biasa statik dengan dinamik ya. Kalau dinamik tergantung beberapa faktor. Jadi SPT itu banyak tergantung faktor-faktor lain. Sedangkan dengan alat sondir, ya dia tidak tergantung kepada, tidak terlalu tergantung ya. Berarti faktor X-nya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan faktor X yang terjadi pada alat SPT. Kedua, bacaannya setiap 20 cm, dia akan lebih teliti, lebih akurat karena setiap 20 cm dibaca. Yang itu tidak dimungkinkan kalau di alat SPT. Alat SPT kan bacanya 1 meter, 2 meter. Karena pengeboran, ya, kemudian mengganti stang, mengganti dengan split spon, kemudian diuji untuk uji SPT-nya, itu menyita waktu yang sangat banyak, walaupun hanya dengan 1 meter. Ya, kalau ujinya 20 meter ya, 20 meter itu sudah 20 kali ya. 20 kali selesai ngebor 1 meter, kemudian dicabut, diuji. 2 meter, ya dicabut kembali lagi, kemudian dipasang split spon, kemudian diuji. Ya, kalau 80 meter, ya 80 kali mencabutnya. Kalau sondir, itu bedanya. Sondir tidak perlu dicabut. Ya. Cukup ditekan, dibaca, ditekan, dibaca. Nah, maka itu di SPT, dia sulit ya pengujian SPT dalam jarak yang dekat. Ya, maka itu secara standarnya sih 2 meter itu. Kemudian perkembangan yang semakin meningkat, khususnya dengan adanya penambahan sensor pada sondir listrik seperti batu pori dapat mengukur respon tekanan air pori pada saat penetrasi, dan stress cell dibagi di bahagian selimutnya untuk mengukur tekanan lateral tanah. Kebutuhan untuk pengujian di lapangan, ya, in situ test, di mana sampel tanah tidak diambil, tanah lembek dan pasir, serta kesulitan menguji sampel tanah di sekitar pantai dengan kualitas yang baik. Nah, berikutnya ada beberapa kekurangannya. Ya, satu, bahwa tidak dapat sampel tanah. Ya, memang dari alat sondir kita tidak bisa mengambil sampel tanahnya.
tidak seperti halnya di pengujian SPT dengan hand boring atau bor mesin, ya. Itu sampel tanahnya bisa diambil. Yang nampak di sebelah ada foto di sebelah kanan itu pengambil sampel tanah, baik sampel tanah terganggu maupun tidak terganggu, ya. Sampel tanah di-stop atau undistop, ya. Jadi sondir tidak memungkinkan mengambil sampel tanah. Kemudian kedalaman penetrasi terbatas. Ya, yang tadi kan sudah dikatakan bahwa kalau ketemu lensa tanah atau tanah keras yang tipis, alat sondir ini sudah tidak mampu menembus lagi. Yang tadi yang batasannya bahwa jepitannya sampai 220, 240 atau 320. Lebih dari itu sudah tidak dapat ditembus, sehingga kita tidak dapat memprediksi, ya, di bawah tanah keras itu apalagi kalau di bawah tanah keras itu lembek lagi, maka lapisan itu disebut dengan lapisan lensa. Ya, kecuali kalau di bawah tanah keras itu sampai kita memberhentikan alat sondir karena kapasitasnya itu semakin keras, ya itu kita bolehlah mengatakan sudah mencapai tanah keras. Kemudian kekurangan lainnya juga tidak dapat menembus kerikil atau lapisan pasir yang padat. Ya, pasir padat tidak dapat dia tembus itu. Jadi itulah di samping banyak sekali kelebihan, dia juga ada kekurangannya. Di sebelah kanan ada sedikit keterangan bahwa alat sondir ini mempunyai standar luas penampang 10 cm persegi, sudut puncak 60 derajat, itu yang konusnya itu, ya, ada sudut kemiringannya yang 60 derajat. Kemudian luas selimut gesek 150 cm persegi. Di Indonesia 100 cm persegi, itu pun ada beberapa diameter selimut gesek yang berbeda. Jadi tidak persis 100 cm perseginya. Kecepatan penetrasi 2 cm per detik. Jadi ketika kita membaca di manometer, ya, itu kecepatan mengengkolnya itu, karena kita mengadakan penetrasi dengan mengengkol. Kecepatan mengengkol itu 2 cm per detik. Ya, harus diperkirakan sekitar 2 cm per detik. Nah, itu sudah ditentukan oleh standar ASTM D411 strip 75T, ya, itu sudah ada ASTM-nya. Ya, kita lihat lebih lanjut, ya, penggunaan sondir untuk berbagai keperluan di Jepang. Jadi kita ambil ini sebagai buat wawasan kita lah, ya, bahwa di Jepang alat sondir digunakan untuk keperluan apa saja. Ini bersumber dari Muromchi 1981. Menurut Muromchi 1981, ya, di Jepang aplikasi sondir dibedakan atas 8 kategori, dengan penggunaan terbesar adalah melakukan korelasi dengan kuat geser tanah dan penentuan profil tanah terhadap kedalaman. Prosentase aplikasi sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan QC dengan QU itu 51%. Mengukur kuat geser tanah lembek itu 48%. Menentukan profil kuat geser tanah lembek 46%. Mengevaluasi hasil pemadatan tanah 37%. Mengevaluasi hasil perbaikan tanah 34%. Membandingkan QC dan NSPT, ya, untuk desain 34%, menentukan kedalaman pemancangan tiang 25%, mengevaluasi kemampuan tanah untuk lalu lintas 25%. Tadi ada satu butir membandingkan QC dan nilai NSPT, ya. Jadi saya ambil suatu tabel, ini nampak mungkin gambarannya, ya, yang hasil uji SPT. Ini tabel yang di atas ini.
Yang nomor 1 itu NSPT. Ini NSPT sangat lunak, kecil dari 2. Kalau sondir itu kecil dari 5. Ini di tengah ini ada QU-nya, ya. QU-nya, kita ambil yang in bearing-nya, yang QC. Ya. Jadi NSPT kecil dari 5, di QC kecil dari NSPT kecil dari 2, ya, QC kecil dari 5. Tanah lunak NSPT 2 sampai 4, QC 5 sampai 10. Tanah sedang NSPT 4 sampai 8, QC 10 sampai 30. Untuk tanah keras 8 sampai 15, NSPT-nya QC 30-50. Sangat keras 15 sampai 30. Di QC 50 sampai 100, padat lebih besar 30, QC lebih besar 100. Ya, ini kalau untuk tanah kohesif ya, atau tanah clay, maka tuh di tanah kohesif kita tidak menjumpai nilai NSPT yang lebih dari 30. Ini sudah jarang kita jumpai. Di mana kalau di tanah non kohesif bisa lebih dari 50 sampai 60 NSPT-nya. Nah, begitu juga dengan nilai QC, ya, untuk tanah non kohesif bisa mencapai di atas 150. Ya, yang tadi dalam beberapa pengujian kita bakalan bisa menjumpai 250 sampai 300 kg per cm persegi untuk nilai QC-nya untuk yang tanah non kohesif. Kemudian di tabel 11 di sebelah bawah ada hubungan nilai tahanan konus terhadap konsistensi tanah. Ini cenderung ke tanah non kohesif ya. Kalau saya melihat nih nilai QC-nya kecil dari 5 sangat lunak, 5 sampai 10, 10 sampai 20 teguh, 20 sampai 40 kenyal, 40 80 nilai QC-nya sangat kenyal, 80 sampai 150 keras, di atas 150 sangat keras. Ya, ini tanah non kohesif. Kemudian ini sedikit ini masalah alat sondirnya, ya kita singgung juga walaupun sudah akrab ya dengan mahasiswa, ya tapi saya kira tidak ada salahnya kalau kita singgung sedikit bahwa penetrometer di Indonesia dipakai secara luas adalah alat sondir, ya. DAC penetrometer juga disebut dengan DAC deep sounding apparatus, yaitu suatu alat statis yang berasal dari negeri Belanda. Dengan alat ini ujungnya ditekan secara langsung ke dalam tanah, kemudian lubang bor tidak diperlukan. Ujung tersebut yang berbentuk konis atau kerucut dihubungkan pada suatu rangkaian stang dalam dan casing luar, juga disebut sebagai pipa sondir. Ditekan ke dalam tanah dengan pertolongan suatu rangka dan dongkrak yang dijangkarkan pada permukaan tanah. Ada 2 macam ujung penetrometer yang biasa dipakai, yaitu standar type mantel konis dan friction type atau addition jack type bikonis. Ya, ini saya sajikan kembali lagi ya, yang gambar bikonis dengan ini ada fotonya bikonis dengan konis. Kemudian ini sedikit ya tentang kalau melakukan praktikum, ya. Nah, tentu ini ada tabelnya, ya. Ada formulir yang mesti diisi. Ini adalah salah satu contoh, tapi tidak harus seperti ini. Sini kedalaman. Ini bacaan yang pertama. Ya, bacaan pertama. Ini bacaan yang kedua dari manometer. Ya. Yang di bacaan pertama con resisten, bacaan kedua total resisten. Kemudian frictionnya adalah selisih bacaan pertama dengan bacaan kedua. Ini selisihnya
Kemudian yang FF dikalikan 2, memang ini ada yang standarnya kali 2, ada yang tidak, ada yang plus minus dari 2 ini, ya, tidak persis 2, ya, tergantung diameter daripada selimut geseknya. Kemudian kumulatifnya juga disajikan, local friction, baru ini friction ratio, ya, yang tadi friction ratio adalah QS per QC kali 100. Ini pernya lebih dipanjangkan, QC yang kali 100. Nah, inilah contoh pengisian form daripada hasil uji sondir. Yang terakhir saya ingin sajikan bahwa dari uji sondir ini sudah lama sekali ya, pada tahun 2006 saya pernah adakan penelitian ya untuk Kota Pekanbaru. Mungkin Kota Pekanbaru ini tidak mencakup keseluruhan ya. Ini lebih cenderung di pusat kota, hanya dibatasi dari peta sondir yang ada itu seluas 22.113 hektar. Nah, salah satu, dia ada beberapa tujuan penelitiannya. Salah satu tujuan penelitiannya adalah menentukan letak kedalaman tanah keras yang QC-nya lebih besar pada 150 kg per cm. Jadi kita mengapa mengambil 150? Karena 150 itu adalah sudah termasuk lebih dari 150 adalah tanah sangat keras. Jadi letak tanah sangat keras itu di Kota Pekanbaru di kedalaman berapa meter? Ya, jadi yang namanya tanah ya jelas ya, kedalamannya akan berbeda-beda. Ya, dari hanya beberapa meter bisa ketemu tanah sangat keras sampai lebih dari 30 meter baru bisa kita ketemu tanah keras. Nah, hasil penelitian ini itu kami sajikan ya dalam bentuk ini diagram berbentuk cakram ini, diagram apa namanya? Persentase-persentasenya. Ya, inilah hasilnya ya. Saya coba menginformasikan hasilnya. Dari yang warna kuning itu ditemui kurang dari 10 meter. Jadi di Kota Pekanbaru ini bisa dijumpai tanah keras QC lebih 150 kg per cm persegi, yang kurang dari 10 meter itu hanya 5,3 ya, dari 22.113 hektar tanahnya. Kemudian yang warna habis itu warna oranye ya. Yang 10 sampai 15 ya. 10 sampai 15 itu kita cari warna oranye, berarti yang ini ya. Pada 10 sampai 15 meter di tanah keras ya, itu mencakup 38,6%. Kemudian yang warna hijau 15 sampai 20, artinya pada kedalaman 15 sampai 20 meter ketemu tanah keras QC lebih 150, itu mencakup 24,2%. Kemudian yang biru 20 sampai 25 itu mencakup 16,98%. Kemudian yang warna pink ya 25 sampai 30 itu 5,58%. Yang melebihi 30 meter baru ketemu tanah keras itu 5,4%. Jadi kalau kita lihat porsi yang besarnya ini ya, yang warna oranye ini ya, 10 sampai 15, kemudian yang biru 20 sampai 25 sudah ketemu tanah keras. Ya memang ada beberapa area yang sangat dalam. Ini ditemui di Jalan Soekarno-Hatta, ya, Jalan Air Hitam, Jalan Riau Ujung, di sekitar bantaran Sungai Siak, ya, dan sebagainya.
Jadi inilah gambarannya ya, gambaran hasil penelitian yang pernah kami lakukan pada tahun 2006. Nah, saya kira untuk sondir ya kita cukup sekian sampai di sini, dan saya juga mengutip ya itu kata-kata motivasi kembali. Di sini saya bacakan bahwa bukan kegagalan yang membentuk karakter kita, melainkan apa yang kita lakukan setelah kita mengalami kegagalan. Jadi karakter itu dibentuk bukan karena kegagalan, tetapi karena ya apa yang kita lakukan setelah mengalami kegagalan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sesi tanya jawab, saya kembalikan ke Bu Yuli. Silakan, Bu Yuli. Baik, terima kasih pada Pak Roni yang